Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Teman-teman sekalian, Alhamdulillah di kesempatan kali ini kita akan kembali membahas bagaimana cara mendapatkan rumus-rumus cepat yang seringkali kita pakai untuk menyelesaikan berbagai soal yang seringkali keluar di materi dinamika rotasi. Namun sebelum ke tema berikutnya, di sesi sebelumnya kita ada yang terlewat sedikit ya, walaupun sebenarnya kalian bisa lakukan improvisasi ya. Nah, yang di materi sih ya, pada kasus katrol yang terhubung dengan dua buah benda M1 M2, namun salah satu masanya berada pada bidang datar ya. Kita dapati persamaannya seperti ini. Kalau di sini lantainya licin, percepatannya bentuk rumus seperti ini. Kalau lantainya kasar seperti ini. Tegangan tali T1 ini karena tidak bersentuhan dengan dinding, maka apapun kondisinya seperti ini ya. Untuk tegangan T2, tegangan di sini terkait dengan massa 2, yang tertulis di papan ini adalah tegangan tali jika lantainya kasar. Bagaimana kalau lantainya licin? Kalau lantainya licin berarti apa? Tidak ada gaya gesek, maka komponen gaya gesek ini tinggal dihilangkan ya, sehingga jadi dapatnya jadi T2 sama dengan M2 dikali A. Cukup seperti itu saja. Jikalau lantainya licin ya, saya kasih keterangan untuk lantai licin. Oke, saya pikir ini komplit untuk sesi sebelumnya. Kita akan lanjutkan di sesi berikutnya untuk kasus soal yang berbeda. Tunggu ya, saya hapus sebentar papan tulisnya. Baik, kita lanjutkan ya teman-teman. Nah, papan tulisnya sudah bersih. Kita kembali ke kasus bidang miring ya. Ini saya gambarkan bidang miringnya hanya satu ya. Kadang ada yang dua, divariasikan gitu ya. Ada yang datar dan bidang miring. Prinsip dasarnya sama ya. Bagaimana penyelesaian soal-soal pada bidang miring? Prinsip dasarnya, kuncinya sama dengan yang sebelumnya. Kemampuan kita untuk bisa menguraikan gaya-gaya yang ada pada gambar ya. Kita mulai ya dengan menguraikan kembali gaya-gaya yang muncul. Soalnya sejenis ya, ada katrol dua buah massa, salah satu massanya berada di bidang itu ya. Kita mulai dari M1 ya. Selalu kita miliki, ini dia, kita gaya berat ya, W1 selalu arahnya ke pusat gravitasi. Kemudian karena ini ada kontak dengan benda ya, kontak dengan lantai maksud saya, ada gaya normal ya, yang besarnya tegak lurus dengan bidang lantai. Lalu apalagi ya, kita asumsikan misalkan geraknya mau pilih kemana, ke arah M1 atau ke arah M2 ya, terserah, bebas ya. Misalkan kita asumsikan geraknya meluncur ke arah M1, meluncur ke bawah sini ya, sehingga di M2 ini percepatannya ke atas. Ketika dia meluncur, kita asumsikan kembali ya, lantainya kasar. Jika lantai licin nanti tinggal buang apa itu gaya geseknya. Ketika benda M1 meluncur ke bawah, terdapat gaya gesek karena lantai kasar, maka arah gaya geseknya selalu berlawanan dengan arah percepatan atau arah geraknya. Ini gaya geseknya ya, gaya geseknya. Oke, selanjutnya ya, apalagi nih, ada M2, ada W2 ya, yang pasti seperti itu ya. Tegangan tali boleh kita uraikan, boleh tidak, karena pada bahasan kita ini tidak terlalu jadi perhatian ya. Ini T2 misalkan gitu ya. Nah, ini tegangan tali 1
Oke, sampai sini sementara ya. Nah, lanjut kita kembali ke M1. Ketika M benda M1 meluncur pada arah miring seperti ini, siapa yang menarik? Ya, gaya mana yang menarik? Gaya yang menarik adalah gaya W1 tapi yang diproyeksikan pada arah miringnya sejajar dengan bidang miring. Maka ini kita proyeksikan dulu. Ya, ini juga kita perpanjang. Gitu ya. Nah, proyeksikan W1. Sudut theta ini akan setara dengan ini. Nah, sudut tetanya setara dengan ini. Maka vektor yang mengapit sudut, ya, mengapit sudut, nilainya kosinusnya ya, maka tulis W1 kosinus theta, sedangkan sebelah sininya ini sama dengan ini sebenarnya, nilainya adalah W1 sinus theta. Nah, inilah yang bekerja menarik bendanya, ya, menarik sistem ini. Sama ya, kalau soalnya biasanya ditanya di antara 3 hal, ya, bisa tiga-tiganya atau salah satu di antara. Apa yang ditanya? Percepatannya, ya kan, terkait dengan percepatan ya. Kita langsungin aja ya, seperti sebelumnya. Karena dia bergerak ada percepatan, maka berlaku hukum 2 Newton. A sama dengan sigma F dibagi dengan sigma M. Sigma M. Ya, A sama dengan ya. Mana gaya-gayanya? Gaya yang menyebabkan bendanya bergerak ke bawah siapa? Ini ya. Pertama itu W1 sinus theta. Ada nggak yang lain? Ya, tegangan tali saling mengeliminir. W1 ditahan oleh F kan? Tahan oleh gaya gesek. Ya, gaya geseknya gaya kinetis ya. Kalau saat bergerak. Ada lagi yang menahan? Ada, ditahan lagi oleh W2. Ya, tahan oleh W2. Ini gaya-gaya yang bekerja pada sistem. Dibagi dengan jumlah massa. Massanya ada berapa? Ada 3, M1, M2 dan katrol. Sama tulis saja M1 plus ya, plus M2 plus setengah dari massa katrol. Ya, dengan asumsi lagi-lagi dengan asumsi bahwa katrolnya adalah silinder pejal, sehingga momen inersianya adalah setengah M R kuadrat. Ya. Ya, dapat ini untuk percepatannya. Sekali lihat saja, yang penting adalah kita mampu menguraikan gaya-gaya yang bekerja di sana. Ya. Nah, ini kalau lantainya kasar, ya, lantai kasar. Kalau lantai licin bagaimana? Nah, untuk lantai yang licin tinggal buang nih komponen gaya geseknya. Besarnya A sama dengan berarti W1 sin theta langsung min W2 per M1 plus M2 plus setengah K. Setengah MK maksudnya. Itu ya, kira-kira seperti ini. Untuk percepatan. Bagaimana dengan tegangan tali? Sama. Tegangan tali 1 berarti yang kita tinjau adalah massa 1 kan? Nih. Ya, berarti itu. Tegangan T1 berapa nilainya? Sudah. Karena bendanya bergerak berlaku hukum Newton, sigma F sama dengan M2A. 1 ya. Gaya yang bekerja pada massa 1 mana saja? Nah, kita lihat yang bergerak ya, yang searah dengan arah lintasan gerak. Ada 2 kan? Ya, ada 3. W sin theta, gaya gesek dan T1. Ya, yang searah dengan arah percepatan
positif, maka kita tuliskan dulu W1 sin theta dikurangi gaya gesek, ya kan, dikurangi T1 sama dengan M1 dikali A. Maka jikalau kita ingin mencari besarnya T1, maka kita pindah ruas jadi positif, ya kan. Dan ini, ya kan, M1A kita pindahkan ruas juga sehingga jadi negatif, ya kan. Yang positif kita hapus sebelah kiri, maka besarnya T1, ya kan, sama dengan dari min jadi plus ini ya, W1 sin theta, ya kan, min gaya geseknya min lagi M1A, ya. Ini untuk tegangan tali kalau lantai kasar. Ya, bagaimana kalau lantainya halus atau licin? Ya, jikalau lantainya licin, ya, tegangan T1 untuk lantai licin, lantai yang licin, buang komponen gaya geseknya, sehingga dari bentuk yang sama kita dapatkan besarnya T1 berarti sama dengan ini ya, W1 sin theta, ya, W1 sin theta, gaya geseknya dihilangkan, ya kan, langsung sini kan, min min W2 min M1A, min M1, ya. Itu jikalau kita hendak mendapatkan kesamaan tegangan tali pertama, ya. Lalu bagaimana tegangan tali 2? Sama, ya, dengan yang sebelum-sebelumnya, ya. Tegangan T2 karena tidak berhimpit dengan dinding gitu ya, cukup yang kita tinjau ini saja, ya. Karena yang searah dengan percepatan adalah T2, maka T2 kita harus duluan, T2 tulis positif ya, T2 karena dia bergerak kita ulas dulu ya, sigma F 2 sama dengan M2 dikali A, ya, sehingga sigma gayanya T2 min W2 sama dengan M2 dikali A, maka nilai T2 nya sama dengan W2 positif ya, pindah ruas, plus M2A. Nah, dapat, ya, dapat. Ini saya kasih tanda. Nah, kalau ketemu soal-soal seperti ini, nah, tinggal rumus ini saja yang dipakai, ya. Jika lupa maka kalian bisa coba, ya. Jikalau kalian lupa, kalian bisa coba untuk menganalisisnya kembali. Insya Allah kalau sudah memahami konsepnya, menganalisis vektornya, maka insya Allah untuk menjawab soal seperti ini, menguraikan kembali, mencari rumusnya akan menjadi lebih mudah. Demikian, sampai ketemu di lain kesempatan. Semoga ini bermanfaat dan semoga bisa dipahami. Kalau masih sulit, belum bisa memahaminya, bisa bertanya langsung ke saya via WA atau tulis komentar di video di bawah ini. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.